masuk manajemen tuh otomatis jadi pengusaha? Sebenarnya nggak otomatis, cuman mungkin aku dikelilingi sama orang-orang yang emang punya usaha gitu. Terlebih kalau misalkan di FEB UGM, kita tuh ada program hibah, yang dimana mungkin kalau misalnya teman-teman ngunjungin FEB UGM, itu ada 3 kafe, dan itu semuanya yang ngerunning mahasiswa. Kalaupun nggak jadi pengusaha, jadi apa kira-kira? Banyak banget, jujur. Itu tadi karena kita belajar banyak konsentrasi, dan dari konsentrasi itu juga kita punya spesialisasi masing-masing gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak pengusaha, biasanya juga ada yang masuk kayak ke konsultan, habis itu mungkin masuk ke FMCG, mungkin di bagian supply chain atau bagian HR atau bagian marketing gitu. Oke, selamat datang di Bedah Jurusan. Jadi pokoknya di video-video Bedah Jurusan kita akan mengkepoin jurusan-jurusan yang umum sampai dengan yang jurusan-jurusan kayaknya kok ada ya jurusan kayak gini gitu. Dan sekarang kita bareng salah satu mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada. Ada Yasmin ya. Emang ini Yasmin? Thank you. Jasmine aja. Jasmine ya, itu sama nggak sih artinya Jasmine? Sama aja sih sebenarnya. Jasmine tuh kan bunga kan? Betul. Apa melati? Melati. Jadi nama panjangnya RR Hadijah Putri Jasmine. Nah, ini sedikit sebelum ngomongin jurusan ya. Itu apa RR? Raden Roro. Siap Raden. Aduh. Ini jadi segan kan saya jadi ini podcast ya? Enggak, biasa aja Mas. Aduh. Berarti ini manggilnya dengan Jasmine dong? Apa tuh? Raden. Waduh, enggak. Gitu, berlebihan. Iya, Raden gitu. Tapi ya itu ya, terima kasih ya Jasmine udah main ke sini di Bedah Jurusan. Jadi sebenarnya kita bakal ngomongin tentang jurusan yang sebenarnya banyak orang tahu gitu. Itu apa? Manajemen. Manajemen, betul. Dan akhirnya aku pun masuk manajemen juga di S2 gitu. Kamu berarti angkatan 23. Berarti cutting. Udah Raden cutting kan tambah segan ya. Saya gimana ya Pak ya? Oke, Jasmine, tapi aku mau tanya dulu, kamu 2023 berarti masuk di UGM jalur apa? Aku SNBP. Tuh kan udah Raden cutting prestasi. Ini gimana sih? SNBP. Nah, kalau orang tanya, biasanya masuk UGM itu menurut kamu gampang apa susah? Gampang-gampang susah sih. Gimana tuh gampang-gampang susah? Kalau misalnya aku kan karena SNBP, jadi pakai nilai rapot. Sebenarnya jujur kalau misalkan dari sekolahku cukup membantu. Kalau misalkan dari sekolahku tuh kalau biasa kan akreditasi sekolah tuh pengaruh. Jadi kalau misalkan aku kayak terbantu dari akreditasi sekolahku juga gitu. Jadi kayak nggak cuma nilaiku pribadi tapi juga disokong sama nilai dari SMA aku di kota aku sendiri gitu. Oke, tapi kalau boleh tahu nih kayak ini kita ngomongin mitos fakta SNBP ya sebelum ke jurusan manajemen sendiri gitu. Ini skor UTBK lagi. Terlalu banyak nanya skor UTBK ya. Skor SNBP berarti rata-ratanya itu berapa? Aku kemarin 90, berapa ya? 90,4 sekian gitu. 90,4. Iya. Nah, itu mitosnya kan gini. Jadi kalau kamu mau masuk di Fakultas Ekonomi, ekonominya harus bagus gitu. Itu juga enggak? Iya sih, karena kemarin tuh emang nilai waktu masuk manajemen itu nilai yang dilihat tuh kayak matematika. Habis itu ekonomi. Terus kalau nggak salah kemarin itu ada IPS juga. Karena salah satu mata kuliah yang kayak align sama manajemen atau kayak sama ilmu ekonomi sendiri di FEB itu tuh ketiga matkul itu. Jadi kayak itu yang dipertimbangkan. Nah, itu berapa tuh ekonominya tuh? Rata-ratanya. Ekonomiku jujur kayaknya itu salah satu yang cukup tinggi sih kemarin kalau nggak salah kayak 94. Ekonomi 94. Iya. Oke, ekonomi 94. Iya. Matematik sekitar 93-an. Oh. Pantas saya ditolak ya. Ya, yang tinggi ya. Nah, ini kenapa tadi ngomongin tentang ekonomi, matematika gitu. Karena memang kupikir manajemen tuh hanya apa sih? Nggak ada hitungan. Ketemulah itulah. Financial mata kuliah kayak gitu. Nanti kita bakal bahas itu. Tapi Jasmine, kenapa akhirnya kamu memilih manajemen gitu?
Kalau misalnya dari aku pribadi, karena sebenarnya aku dari SMA itu udah suka ikut Olimpiade Ekonomi. Jadi kayak sebenarnya emang udah ada arah ke FEB gitu. Cuman setelah aku mempertimbangkan, kalau misalnya di UGM sendiri kan ada 3, ada ilmu ekonomi, ada akuntansi, sama ada manajemen. Nah pertama tuh kalau misalkan aku tuh waktu Olimpiade Ekonomi, aku tuh juga belajar tentang akuntansi kan. Dan kayak setelah aku masuk ke akuntansi tuh kayak aduh gitu, kayak nggak dulu deh teman-teman, makasih gitu. Nah terus habis itu kalau misalnya IE sendiri, setelah aku kayak cari tahu dari teman-temanku, sebenarnya aku cukup minat di IE awalnya karena emang aku kan Olimpiade Ekonomi gitu. Cuman kayak setelah aku dengar-dengar kayak IE tuh sangat akademik banget gitu, sedangkan waktu SMA pun aku suka ikut ke event, ikut organisasi gitu. Jadi kayak setelah aku pertimbangin, kayaknya untuk jurusan yang cukup fleksibel untuk aku kuliah sambil lomba, sambil organisasi, itu manajemen. Dan kayak kalau misalnya manajemen kan cukup luas ya Mas, jadi kayak aku masih bisa explore dulu sebelum nanti aku ambil spesialisasi gitu. Oke, akhirnya ambil spesialisasi apa tuh? Kalau sekarang ini aku ambil di marketing sama di SDM, human resource gitu. Ini out of ini konteks tadi ya. Ini kalau marketing ketemu ini nggak? Pak Sahid nggak? Ketemu. Suruh ngoding nggak? Iya, aku kemarin barusan ujian, kayak beberapa hari yang lalu tuh ujiannya coding. Ini respect Pak Sahid ya. Dosen bimbinganku juga nih tesis, jadi kayak aku baru tahu, oh ternyata ngolah data juga bisa pakai coding gitu. Bener. Tapi back to tadi ya, ngomongin tentang alasan. Ternyata masuk itu juga gara-gara kamu suka Olimpiade Ekonomi gitu. Betul. Akhirnya kamu mengambil jurusan manajemen gara-gara beberapa alasanmu tadi. Tapi akhirnya apa yang menjadi ekspektasi dan realitamu itu terjadi nggak? Terjadi banget, karena salah satu alasan aku ambil manajemen tuh kan buat kayak nge-event gitu kan Mas. Karena aku ngerasa kayak waktu SMA tuh aku baru tahu ternyata aku tuh punya minat di organisasi. Karena aku ikut MPK, terus habis itu aku juga ikut event-event di SMA aku gitu. Nah terus kayak ternyata waktu masuk manajemen, jebret itu semua isinya event semua. Jadi kayak ya aku nyemplung ke tempat yang tepat lah. Tapi emang terkenalnya kalau manajemen UGM itu terkenal dengan event-eventnya kayak apa exposure gitu. Betul. Kan. Apalagi sih? Yes, bla bla bla. Banyak lah. Nah, kenapa akhirnya relate-nya ke situ? Gitu? Apakah anak manajemen ini endingnya jadi IO kah? Kan gitu. Sebenarnya nggak mesti IO sih Mas, karena kayak kalau misalnya di manajemen itu eventnya juga lumayan beragam gitu, dari lomba, terus kayak exposure itu kan juga curated market, kita juga punya kayak karir festival juga, jadi kayak sebenarnya lumayan luas gitu, jadi kayak nggak harus end up jadi entrepreneur atau kayak nggak harus end up jadi IO itu sendiri. Nah tapi kayak juga banyak kayak dari event-event tuh justru aku ngerasa kayak kita juga diajarin buat kerja secara profesional, karena kita ketemu langsung sama orang-orang yang kayak dari perusahaan-perusahaan. Misalnya kita pengen masuk consulting atau kita pengen masuk FMCG, itu tuh juga diajarin gitu menurutku lewat event-event itu gitu. Oke, tapi akhirnya nih kalau orang bingung kan, biasanya anak-anak SMA, aku tuh pengen masuk manajemen gitu. Tapi sebenarnya yang dipelajari di manajemen tuh apa sih sebenarnya? Yang dipelajari di manajemen ya kayak sebenarnya aku nggak bisa simpulin dalam satu kata sih, karena emang luas banget. Tapi mungkin kalau misalkan diringkas itu ada 4. Yang pertama itu human resource atau SDM. Abis itu juga kita belajar tentang pemasaran atau marketing. Abis itu kita juga belajar tentang operasional. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kayak ekonomi, itu kan kita ngeproses atau membuat suatu produk itu kan berstep by step. Nah itu lewat operasional juga diajarin. Sama yang terakhir juga ada keuangan, financial gitu. Jadi kayak kita belajar semuanya. Tapi nanti di semester 5, kalau misalkan di FEB UGM, itu tuh kita baru bisa ambil konsentrasi gitu. Makanya tadi aku milih 2 konsentrasi itu tadi gitu. Oh kalau S1 tuh 2 ya? Berarti marketing sama tadi apa? Aku marketing sama HR. Human resource. Itu kan hal yang agak sedikit berbeda ya ketika kita ngomongin marketing, kita ngomongin dengan dunia luar. Ini HR. Ini internal perusahaan banget nih. Betul. Itu kenapa 2 banget? Emang sengaja mengambil 2 perspektif atau gimana? Oke, jadi kalau misalkan aku kemarin di semester 3 tuh aku juga belajar tentang manajemen strategik. Betul. Nah, itu tuh kayak ngarahnya tuh lebih ke consulting. Terus habis itu juga kayak ngebantu misalkan usaha untuk kayak berkembang gitu. Nah, karena aku juga punya interest ke consulting dan setauku untuk manajemen strategik ini tuh nanti bisa diambil kalau misalkan aku ambil HR. Kalau misalkan nanti di skripsi, nanti kan skripsi kita ambil 1 kan, Mas. Nah, itu tuh bisa dipilih dari HR buat ngambil manajemen strategik. Nah, makanya aku sekarang ini ambil HR. Nah, kalau sebenarnya kalau misalkan
HR di FEB UGM sendiri itu tuh ngarahnya lebih ke leading change. Jadi kayak kita ngedorong suatu perusahaan kayak sebagai konsultan suatu perusahaan untuk kayak berubah untuk menjadi perusahaan lebih baik gitulah intinya. Tapi kayak bukan kayak SDM yang kayak cuman ngurusin mungkin rekrutmen atau kayak SDM yang ngurusin di bagian tertentu, tapi di sini kita tuh diajarinnya lebih ke yang general gitu tadi gitu sih. Oke. Ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang umum sama anak-anak SMA atau yang mau masuk di kuliah gitu. Emang bener ya kalau masuk manajemen tuh otomatis jadi pengusaha? Sebenarnya nggak otomatis, cuman mungkin aku dikelilingi sama orang-orang yang emang punya usaha gitu. Terlebih kalau misalkan di manajemen lagi di FEB UGM kita tuh ada program hibah, yang dimana mungkin kalau misalnya teman-teman ngunjungin FEB UGM itu ada 3 kafe dan itu semuanya yang running mahasiswa. Jadi emang iya itu jadi kafe yang di FEB itu? Iya, kafe-kafe yang kayak mungkin teman-teman kalau misalnya pernah ngunjungin itu ada Soakin, habis itu ada kayak jualan susu di kantin kita di EB, itu tuh semua yang running mahasiswa. Jadi emang didanain sama fakultas, didorong untuk ngembangin bisnis sendiri, terus nanti kalau misalkan ada revenue ya itu bakalan diputerin terus selama 1 tahun. Terus abis itu bahkan setauku buat inventory itu juga didukung sama fakultas. Jadi emang kayak difasilitasi untuk nge-build suatu bisnis. Jadi semacam labnya gitu lah ya. Benar. Tergantung nih bisnisnya jalan atau enggak itu kan dilihat tinggal masih ada atau enggak gitu. Bisnisnya sustain atau enggak kan gitu kan. Nah akhirnya berarti nggak selalu pasti jadi ini kan? Iya, nggak selalu jadi pengusaha. Kalaupun nggak jadi pengusaha jadi apa kira-kira? Banyak banget jujur, karena emang itu tadi karena kita belajar banyak konsentrasi dan dari konsentrasi itu juga kita punya spesialisasi masing-masing gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak pengusaha biasanya juga ada yang masuk kayak ke konsultan, habis itu mungkin masuk ke FMCG, mungkin di bagian supply chain atau bagian HR atau bagian marketing gitu. Oh itu luas banget ya. Tapi akhirnya nih, ini menarik ke kamu tadi ngomongin tentang kamu ikut Olimpiade waktu SMA gitu. Dan itu ekonomi berarti ada apa? Ada. Tapi manajemen itu sebenarnya ada nggak sih di apa ya? Zaman kita SMA gitu? Belajar nggak sih? Sebenarnya menurutku dikit banget sih Mas, karena tapi sebenarnya kayak aku melihat ilmu manajemen itu tuh sedikit banyak ditumpahkan di sosial media justru, karena kayak biasanya kan manajemen tuh kayak diajarin kayak misalkan tentang pemasaran, digital marketing itu kan banyak banget di sosial media sekarang yang kayak bagi informasi tentang itu, cuman kayak itu tuh kayak secuil gitu. Nah cuman kalau misalkan apakah diajarin di SMA mungkin sedikit sih, tapi waktu di manajemen di awal-awal tuh kita pasti dikasih landasan dulu tentang akuntansi, tentang ilmu ekonomi, karena nanti bakalan related tentang hal itu gitu. Jadi kayak sedikit diajarin mata kuliahnya yang ada di kuliah di semester-semester awal waktu SMA, cuman selebihnya itu kita emang pure belajar dari jurnal dosen-dosen, jurnal yang sebelum-sebelumnya udah ada, dan juga kayak mungkin dari dosen-dosen itu sendiri sih kayak, tapi kita juga lebih banyak ke biasanya study case gitu. Tapi aku setuju sih kamu bilang kayak ilmu manajemen ini nggak banyak didapetin waktu SMA gitu. Betul. Tapi ya itu tadi, aku justru menarik sama statementmu yang bilang kalau sebenarnya bisa didapetin di sosial media gitu. Nah akhirnya kenapa harus kuliah? Karena di kuliah tuh kan sebenarnya kita nggak cuma ngejar ilmunya kan, kita kayak juga kenal sama dosen-dosen yang mungkin mereka juga punya pengalaman yang praktikal. Misalkan aku pengen jadi konsultan nih, dan dosen-dosenku tuh juga ada yang mereka tuh selain jadi dosen juga jadi konsultan di perusahaan A atau perusahaan B gitu. Jadi kayak di sini menurutku yang aku kejar itu bukan cuman kayak pembelajaran di kampus, dan bahkan yang ada di sosial media itu menurutku kayak a glimpse doang, karena kayak biasanya kan kalau misalnya di sosial media durasinya lumayan pendek dan situ tuh emang kayak shortcutnya lah istilahnya, tapi kayak deep insight-nya kayak gimana itu menurutku yang dipelajarin ketika kita ada di kuliah gitu. Nggak dalam lah ya. Betul. Tapi ya sebenarnya ada beberapa buku literatur, ini contoh ya, kita analogikan kayak aku nggak kuliah, tapi aku tahu ilmunya dan aku tahu buku-buku yang dipelajarin gitu, di-compare sama orang kuliah gitu. Kira-kira orang yang kuliah sama yang nggak kuliah bakal sukses mana dengan cara belajar kayak gitu?
Sebenarnya mungkin akan susah kalau misalnya digeneralisir karena emang ada beberapa orang yang mereka butuh guidance kan ketika belajar, karena kayak tanpa guidance mungkin aku juga jadi salah satu orang yang kayak aku ngerasa aku butuh mentor, aku butuh guidance dari dosen-dosenku gitu untuk belajar supaya aku tahu nih kayak flow cara berpikirnya tuh kayak gimana, aku harus start belajar dari mana, dan kalau misalkan aku pengen ngepraktekin itu sebenarnya prakteknya bener apa enggak gitu kan. Jadi kayak keduanya mungkin menurutku akan bisa sukses, tapi mungkin juga ditentuin dengan seberapa keras mereka berjuang dan seberapa baik mereka manfaatkan opportunity yang mereka punya. Mungkin kalau misalnya kita nggak kuliah, kita lebih punya banyak waktu untuk explore. Tapi kalau misalnya kita kuliah, kita lebih structure, kayak belajarnya tuh ditentuin setiap minggu harus belajar apa gitu sih. Aman banget ya, aman banget. Tapi memang gitu, memang bener gitu. Bukan berarti kayak kan di sosial media juga sering dibilang kan, kuliah adalah pengangguran dengan gaya gitu kan. Tapi ada sisi betulnya, ada sisi enggaknya juga. Karena di kuliah juga banyak orang yang akhirnya nganggur-nganggur, ngopi juga ada gitu. Tapi akhirnya nih masuk ke manajemen gitu. FEB UGM apalagi. Itu kayaknya beda sama fakultas-fakultas lain deh. Kamu kumlot harus berapa kalau kumlot? Kumlot masih 3,5 sih. 3,5. Iya, 3,5. Cuma kayak ada rumor nih kan. Dulu aku kan tetanggaan ya. Aku di Visipol ada FEB. Katanya kalau aku sih udah bisa ambil 24 SKS ketika IPK aku 3. Kalau di FEB berapa? Nah, kalau di FEB 2 tahun yang lalu itu tuh syarat ambil 24 SKS 3,75. Iya. Nah, tapi regulasi baru dikeluarin tahun kemarin itu tuh jadi 3,25. 3,25? Iya. Kenapa ini? Lu kenapa? Itu jujur ya, dulu tuh aku respect gitu. Maksudnya ini salah satu orang, salah satu jurusan, salah satu lingkungan yang ketika teman-teman ya kalau ngomongin UGM, kalau kalian anak Visip atau anak FH beda lah. Visipol Fakultas Ilmu Budaya gitu, apalagi ya, psikologi masih aman, filsafat, dah 3 itu. Filsafat, FIB sama Visipol itu udah bisa kelihatan orang-orangnya tuh. Iya. Tapi akan bisa kelihatan lagi orangnya kalau dari FEB. Karena nggak ada yang kausan, Pak. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh masuk kelas, iya. Nggak boleh masuk kelas. Aku sedangkan selama dari semester 2, semester 1 masih takut-takut ya. Sampai semester lulus 10. Aku kausan aja, kayak kausan, celana jeans gitu kan. Terus ini bahkan jeans pun nggak boleh ya. Sebenarnya beberapa dosen tuh nggak terlalu strict. Mungkin kayak beberapa dosen tuh kayak akan ya udahlah, pokoknya datang kuliah dan kayak nggak membuat onar lah istilahnya. Itu tuh kayak akan fine-fine aja. Cuman fun fact, aku beberapa minggu yang lalu sempat dikeluarin dari kelas sama salah satu dosenku karena aku pakai flat shoes yang belakangnya tuh kayak kebuka gitu. Jadi kayak bukan yang flat shoes yang nutup sampai belakang gitu. Dan itu kayak emang disuruh keluar dan disuruh nyari sepatu lain sebelum ibunya bilang kayak baru boleh bisa masuk ke kelas kalau misalnya udah ganti sepatu gitu. Kayak gitu? Iya. Itu kejadian baru pertama kali kamu yang keluar atau sebelumnya pernah ada? Sebelumnya belum pernah ada, tapi itu juga shocking sih karena sebelumnya ibunya tuh nggak pernah negur, dan kayak ada beberapa mungkin teman-temanku juga masih pakai Crocs ke kampus, dan kayak beberapa dosen tuh fine-fine aja, tapi kayak tiba-tiba di satu hari itu tiba-tiba dikeluarin. Itu gimana perasaanmu tuh betul? Kaget sih jujur, tapi ya udah abis itu aku keluar, untungnya waktu keluar aku teman-temanku yang baru selesai kelas, iya jadi aku tukar sepatu terus aku masuk lagi. Apa sih namanya, FEB Ways ya? FEB Ways, betul. Nah, itu pun aku culture shock, bro. Ingat ya, tadi ya, aku anak Visipol gitu, set. Aku masuk wajib berdasi. Hari Senin sampai Jumat, buset kayak teller bank. Ya itu. Tapi akhirnya secara ini, ngomongin tentang pembelajaran di kelas gitu. Itu lebih gimana sih suasananya gitu? Kalau manajemen itu aku ngerasa lebih baik diskusi yang pertama. Terus yang kedua banyak study case dan banyak presentasi sih. Karena emang
kalau misalkan yang diajarin sama dosen-dosenku yang kayak udah lumayan aware dengan dunia kerja, biasanya itu dibilang kalau misalkan ilmu yang dipelajarin manajemen tuh cukup generalis dibanding sama mungkin teman-teman dari jurusan lain. Apalagi kita juga bersaing sama teman-teman yang kayak HR kan sama psikologi, terus kayak operation sama teman-teman teknik gitu. Jadi kayak emang dibilangin untuk dapat kayak semacam competitive advantage dari anak manajemen, kita tuh emang harus lebih kayak jago ngomong, terus habis itu juga bisa presentasi, bisa negosiasi, kayak lebih ke skill yang soft skill tuh harus lebih unggul karena itu yang bisa kita jual gitu. Tapi ini aku baru dapat dari kamu loh masalah ini. Aku ini kenapa sih tiap minggu presentasi, tiap matkul ada presentasi gitu dan dan diskusi di situ ya terjadi. Iya, benar. Dan kayak tadi kita ngomongin udah nilai itu. Nilai berarti kayak kumlot 35, 375, terus suasana di kelas itu. Pertemanan nih. Gimana tuh pertemanan di manajemen tuh? Kalau pertemanan di manajemen, sebenarnya aku ngerasa aku tuh dapet banyak temen karena event itu tadi sih. Karena kayak mau IUP mau reguler, biasanya kalau misalnya udah satu event, kita tuh saling kenal satu sama lain. Jadi kayak biasanya pertemanannya ya kita bertemunya dengan orang-orang itu melalui event. Atau mungkin kalau misalnya nggak event, biasanya ya lewat kelas, karena di beberapa kelas itu tuh kita kayak suka di rolling gitu, jadi kayak temennya tuh bisa beda-beda gitu. Terus apa ya, aku ngerasa kalau misalnya pertemanan di manajemen mungkin kayak ada emang beberapa orang yang cukup ambisius banget kelihatan, tapi ada juga beberapa orang yang kayak ya cukup santai sih, maksudnya kayak mau main sama siapapun, mau nongkrong sama siapapun tuh bisa-bisa aja gitu. Tapi sesantai apa sih? Santainya sampai nggak ngerjain tugas nggak? Enggak kan? Enggak sih, karena sebenarnya mungkin lebih ke ketakutan atas dosen-dosennya itu tadi ya. Dan juga kayak dengan standar FEB yang cukup tinggi itu tadi, jadi kayak pasti ada ketakutan. Jadi kayak walaupun main, biasanya yang aku tahu ya, mostly teman-temanku masih kayak ya ngerjain tugas lah, gitu. Itu santainya FEB. Ini nggak tahu nih, aku pokoknya di salah satu rumpun sosum yang kok gini, kaget sumpah. Itu ngomongin tadi manajemen ya, apalagi manajemen tuh kan ada tadi omongan ada IUP sama yang reguler. Kamu reguler IUP? Reguler. Nah, ngomongin pertemanan juga gitu. Ini stereotip juga sih. Kalau anak IUP itu orang-orang yang berduit. Orang-orang yang pasti ini bokap nyokapnya nih, dia punya ini atau dia punya posisi strategis di sini gini. Sebenarnya itu membantu nggak sih kalau untuk di perkuliahan gitu? Ini kan ngomongin perkuliahan dulu ya. Kalau kedepannya itu kan nanti relasi segala macam gitu. Sebenarnya ngebantu nggak sih itu kayak gitu? Sebenarnya memang aku ngerasa, terutama mungkin kalau misalnya aku ketemu sama teman-teman IUP itu kan di event kan, sebenarnya membantu banget sih, karena biasanya tuh kalau misalnya event kita kan butuh sponsor, kita butuh relasi, kita butuh partnership gitu. Jadi emang kayak kenalan dari teman-temanku, makasih ya teman-temanku, itu tuh ngebantu banget, karena kayak biasanya kayak misalkan kita butuh speaker nih, kita butuh speaker dari company apa, Unilever, atau kayak kita butuh speaker dari perusahaan Big Four katakanlah, itu tuh biasanya dapet kenalan ya dari beliau-beliau tersebut gitu. Jadi kayak membantu sih, alhamdulillahnya. Pantas ya. Oke, sekarang terlihat ya. Beda dengan fakultas sebelah tadi kan, sangat-sangat ini kita jalan aja gitu. Apalagi jurusanku S1 ya, sangat sosial Pak gitu. Oh pantes, ini akhirnya terjawab. Itu kok bisa bikin event di Amplas ya? Itu kok bisa bikin event gede banget tuh. Tapi emang faktor-faktor kayak gitu pengaruh. Betul, ya, sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Jadi menurut kamu, privilege anak manajemen itu apa? Privilege anak manajemen mungkin aku ngerasa kita tuh dari kuliah tuh udah dibiasain untuk kayak jadi pribadi yang kayak istilahnya kita tuh menjual diri untuk masuk ke dunia profesional gitu lah. Jadi kayak aku bilang tadi, kayak aku tuh sering diingetin sama dosenku kalau misalnya anak manajemen tuh ilmu yang dipelajarin cukup generalis. Jadi kalian harus menjual hal lain, kayak entah itu soft skill, terus entah itu kayak kemampuan kita ngomong, entah itu kemampuan kita negosiasi dan kayak meyakinkan orang gitu, supaya one day kalau misalnya kita mau cari kerja itu emang udah ready lah dari segi kayak kita as a individual gitu. Dan juga mungkin selain itu juga dari relasi-relasinya sih, karena emang anak manajemen tuh didorong banget untuk kayak masuk event, ngurusin event, jadi panitia, ikut lomba dan segala macem. Jadi secara nggak langsung kita didorong untuk kayak
nggak cuman belajar dari kelas, tapi juga belajar dari di luar kelas itu tadi sih. Itu. Gitu. Salah satu kata kuncinya adalah differentiation gitu. Betul. Jadi harus beda ini ilmu manajemen ini general, bahkan tadi di sosial media pun udah ada. Dan kalau aku sebagai ini ya, akhirnya kan aku ambil manajemen dan aku sebagai praktisi itu ilmu yang melengkapi gitu. Betul. Tapi sebenarnya tanpa manajemen bisa jalan. Tapi ini satu hal yang aku pelajarin ketika aku dapetin ilmu-ilmu manajemen. Oke, ini bisa jalan nih. Tapi biar bisa jalan panjang atau bisa sustain, ini biar ini digeserin dikit nih ke jalan sini nih kayak gitu. Nah, akhirnya tadi yang membedakan ini ngomongin differentiation, anak manajemen dengan anak-anak jurusan lain. Ini kita lihat dari perspektif yang pertama mungkin akademik ya, mungkin dari jurusan lain. Yang kedua sosialnya. Karena kadang orang-orang yang ini ya, perspektif lagi. Anak-anak FEB, anak ini elit, wah nggak terjamah nih. Jadi kita mengambil dari dua perspektif itu. Apa perbedaan dengan jurusan lain, dan apa perbedaan ketika di lingkungan sosial. Oke. Mungkin aku mulai dari sosial kali ya? Boleh. Kalau misalnya dari sosial, biasanya mungkin yang aku kerasa beda banget ketika aku mungkin dulu waktu awal kan masuknya ke pionir dulu kan. Pionir. Jadi kayak ketemunya sama teman-teman yang kayak cukup diverse jurusannya. Habis itu baru masuk ke manajemen. Aku ngerasa kalau misalkan dari segi sosial, biasanya teman-teman dari manajemen itu tuh kayak yang pertama mungkin lebih rapi. Terus yang kedua, lebih rapi ini in terms of kayak cara berpikir juga sih. Kayak aku ngerasa kalau misalkan di manajemen tuh kita dibiasain untuk misalkan ngejawab suatu pertanyaan itu tuh kayak step by step. Jadi kayak cari akarnya, terus akarnya lagi sampai kita nemuin kayak oh problemnya tuh di sini, terus berarti solusinya apa gitu. Bukan yang kayak biasanya mungkin kalau misalkan karena kita emang di kelas tuh diajarin gitu kayak step by step gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku biasanya kalau misalkan kayak sebelum aku masuk ke manajemen, aku ngerasa tuh aku kayak misalkan ketemu masalah, aku tuh langsung kayak ujuk-ujuk, yaudah solusinya apa langsung gitu, tanpa kayak mencari tahu sebenarnya core problemnya tuh di mana gitu. Jadi kayak aku merasa kalau misalkan dari segi orang-orangnya, dari segi sosialnya itu lebih terstruktur gitu sih. Mungkin kayak dari cara berpikir, cara berpakaian juga karena kebawa dari regulasi FEB itu tadi. Terus dari segi akademik, aku ngerasa kita itu emang lebih banyak belajar yang skala luas, tapi kayak dibarengin sama study case itu tadi, karena emang mungkin kita dipersiapkan untuk dunia yang dimana kita akan bersaing nih. Jadi kalau misalnya kita bersaing, kita juga harus bisa menjual sesuatu, salah satunya lewat experience itu tadi gitu sih. Oke, itu menarik sih. Nah akhirnya, ini kan yang nonton juga mungkin orang yang udah masuk manajemen terus kayak ngerasa, salah jurusan deh gitu. Atau orang-orang yang pengen masuk di jurusan manajemen itu sendiri gitu. Nah, kita membuat dua analogi ini. Masuk aja manajemen ketika kamu kayak gini, atau nggak usah ikut manajemen deh ketika kamu bla 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 gitu. Oke. Kalau menurut aku, kalau misalkan disarankan untuk masuk manajemen, kalau misalkan mungkin waktu masuk S1 itu tuh nggak pengen langsung yang kayak spesialisasi belajar matkul tertentu gitu. Jadi kayak kita tuh bisa kayak menjamah dulu lah, ngerasain kayak misalkan aku kan udah belajar tentang finance, aku udah belajar tentang HR, aku udah belajar tentang marketing dan operation. Baru dari situ aku lebih tahu kayak oh ternyata aku kayaknya lebih minat kemana gitu. Baru aku kayak menyudutkan di semester 5 ini aku mau ambil apa. Nah tapi kalau misalkan teman-teman mungkin dari awal sebelum masuk kuliah udah jelas nih jenjang karirnya, misalkan kayak oh, aku mau jadi lawyer, oh aku mau jadi misalkan kayak engineering atau kayak mau kerja di yang finance yang udah spesifik, itu mending kayak nggak apa-apa sih nggak harus ambil manajemen gitu, karena kayak ya akan lebih bagus juga kalau misalkan dari awal kan kita udah align ya experience-nya mau kemana gitu. Cuman kalau misalkan kayak teman-teman pengen punya pengalaman yang lebih broad, terus kayak pengen nyicipin dulu lah, itu tuh bisa banget masuk manajemen sih menurutku. Dan jangan masuk manajemen kalau? Jangan masuk manajemen kalau apa ya, jangan masuk manajemen menurutku kalau misalkan itu tadi sih udah jelas planning karirnya kemana. Jadi kayak supaya nanti kedepannya gak nyesel sih, karena emang kayak cukup general sih aku ngerasanya. Jadi kalau misalnya emang bisa dimanfaatkan waktunya untuk belajar hal yang spesifik dan kalian tahu kalian akan minat di situ, menurutku kayak nggak apa-apa ambil yang lain gitu.
gitu. Oke, tadi kalau SNBP kan tadi udah lihat ya 90-an. Bahkan sebenarnya aku mau nanya, emang ada kayak sertifikat apa? Udah nggak usah dijelasin karena tadi aku sering ikut olimpiade gitu kan. Ya udah, berarti kayak selalu menang tuh chance-nya. Beberapa menang, beberapa mungkin kalau misalnya di SMA tuh kan yang biasa bergengsi tuh ASN, tapi kemarin aku nggak sampai nasional sih, sampai provinsi doang. Jadi kalau tadi ini paling tinggi sertifikat yang kamu kasih buat daftar di SNBP apa? Olimpiade ekonomi juga sih jatuhnya, tapi skalanya nasional. Nasional. Juara? Kalau misalkan olimpiade tuh biasanya ini kayak medal gitu, emas, silver. Oke. Gitu. Silver, gold sama bronze. Iya. Apa? Ada yang silver, ada yang gold. Ya udah ya. Ya, itu ya. Hei, kalau kalian masih mau berharap ini kayak kayaknya ini sekolahku tadi legitimate deh, karena dirimu sendiri sudah legitimate atau belum. Itu ya tadi. Jadi dia lomba nggak cuma sekali nih sertifikatnya nih kayak ada yang silver, gitu. Oh silver. Kukira ada yang bronze, ada yang gold. Oke, itu SNBP tuh ya, 90-an dengan nilai rata-rata kalian tahu sendiri tadi seperti itu. Akhirnya kalau orang pengen mau ke manajemen gitu, yang harus dipersiapkan. Ini kita flashback sedikit nih, kayak kamu prepare buat jadi maba tuh waktu itu. Apa yang harus dipersiapkan teman-teman yang mungkin kelas 12 atau dia gap year? Gitu. Oke. Yang pasti yang pertama karena kuliah tuh kayak gerbang untuk menuju karir impian. Jadi kayak yang pertama tuh mungkin kayak mengkerucutkan teman-teman tuh mau masuk kemana gitu. Kayak misalkan kalau misalnya aku pribadi kan aku emang udah ada minat ke ekonomi. At least kayak jalur atau apa ya kayak bidang-bidangnya kan ada ekonomi, ada kayak mungkin hukum gitu-gitu kan. Itu kayak at least dikerucutin dulu lah mau kemana. Terus habis itu cari tahu nih di fakultas itu tuh nawarin prodi apa aja. Karena kalau misalnya aku kemarin juga emang membandingkan sama universitas lain kayak yang bisa jadi opsi gitu. Misalkan kalau misalnya aku dari Surabaya ada UNER, terus mungkin kalau misalnya dibandingin sama top 3 lain ada ITB, ada UI, atau mungkin ada universitas-universitas lain juga bisa dibandingin kayak FEB-nya tuh yang membedakan apa. Terus habis itu aku cari tahu juga kayak dari jurusannya spesifik. Kayak aku tadi kan pertimbangannya kenapa aku nggak mau IE, kenapa aku nggak mau akuntansi itu udah jelas gitu. Makanya aku lebih milih ke manajemen karena aku emang pengen mengeksplor dulu sebelum mengkerucutkan lagi nanti aku pengen berkarir di bidang mana. Terus yang kedua juga menurutku tanya ke alumni sih, karena emang mereka kan yang udah merasakan tuh supaya kita tuh nanti nggak nyesel karena kayak aku udah tahu nih kayak kira-kira nanti aku bakalan belajar apa aja dan kayak kira-kira at least aku tahu nama matkulnya dan kayak kira-kira aku bakalan minat nggak sih kalau misalnya belajar itu. Dan mungkin kalau misalnya nggak punya alumni juga di website kampus tuh kan sekarang udah banyak dan dibagikan di berbagai media ya Mas. Jadi kayak bisa dibaca di mana aja, itu dicari tahu dulu kira-kira bakalan belajar apa. Dan apa ya mungkin kayak mirroring lah aku bakalan minat gak sih kalau misalnya belajar itu gitu. Terus juga apa ya kalau aku biasanya kalau misalnya aku minat banget untuk mendapatkan sesuatu tuh aku kepoin dari sosial media juga. Jadi kayak sosial media dari FEB UGM kemarin aku juga kepoin. Terus juga kayak bahkan sampai akun-akun penyambutan mahasiswa baru untuk manajemen kemarin tuh aku kepoin gitu sampai kayak aku ngeliatin ini ketua angkatannya dari angkatan sebelumnya. Jadi kayak aku bisa ngeliat kayak orang-orangnya tuh kayak gimana gitu sih. Oke, itu ngomongin tadi tentang riset ya. Nah, akhirnya riset akhirnya kan masuk nih gitu. Apa yang matkul paling kamu susah atau kayak ya tadi kita ngomongin anak yang ekonomi banget nih gitu. Tapi apa yang paling susah menurutmu? Selama kamu manajemen nih? Menurutku yang paling susah itu ada di manajemen keuangan sama kemarin tuh aku dapet teori portofolio dan analisis investasi. Itu pusing banget sih. Iya, itu susah banget sih. Iya. Karena itu jujur ini baru di semester 2 ini kan. Kan baru konsentrasi gitu. Nah, kantorku itu kan selalu buat belajar kalau mau UTS atau mau ini. Aku dengerin aja pusing karena aku ke marketing. Ini ngomongnya portofolio, buset itu beda currency beda. Masya Allah ini panjang banget gitu kan. Itu berarti kamu yang walaupun tadi hitung-hitungan ini tapi tetap masih pusing ya. Apa yang paling kamu suka matkulnya?
Matkulnya aku paling suka itu ada perilaku konsumen. Itu sebenarnya belajar lanjutan consumer behavior itu lanjutan dari marketing. Jadi that's why kemarin waktu semester 5 diminta buat milih, aku ngambil marketing gitu. Oke. Tapi dosennya tuh sama nggak sih? Kamu yang consumer behavior ya, Pak? Bu Sari. Oh, iya. Beda, aku Bu Naila. Oh, iya. Jadi kayak, ya sebenarnya aku kira bakal beda. Oh, ternyata sama aja. Dan kayaknya jurusan manajemen ini juga nggak ada ruginya sih. Aku akhirnya benar yang kamu katakan, kayak kita bisa mikir terstruktur gitu. Itu juga aku rasakan gitu. Mencari masalah dari akar dan akarnya itu emang betul sih. Dan akhirnya nih, ini kita udah running di penghujung gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin nonton? Ini yang tadi aku bilang profilnya mungkin anak-anak yang gap year atau anak-anak yang mau masuk di perguruan tinggi gitu. Mungkin apa, Jasmine? Mungkin pesan aku terutama buat teman-teman yang kayak lagi berjuang nih buat masuk ke universitas dan lagi cari-cari jurusan apa yang cocok. Yang pertama, yang pasti jangan FOMO sih. Karena kayak mungkin kita tuh banyak ketakutan atau kayak melihat banyak benchmarking ke orang lain yang kayak kadang tuh membuat kita bingung kayak sebenarnya yang kita mau tuh apa gitu. Jadi kayak ya boleh sih kayak benchmarking ke orang lain, cuman kalau bisa cari tahu juga minat kalian tuh di mana, terus kayak kalian mau berkarir nanti tuh ke ranah yang seperti apa gitu, supaya nanti pendidikan kalian di S1 atau di sarjana atau di S2 atau di kuliah yang bakalan kalian ambil itu tuh bisa mengantarkan kalian ke sana. Karena kayak ya jenjang kayak karir apapun nanti itu tuh pasti akan ada studinya beda-beda kan Mas. Jadi kayak nggak bisa disamakan. Jadi kayak kalau bisa yang pertama cari tahu minat kalian di mana, jangan sampai FOMO. Terus yang kedua riset sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika masuk itu tuh kalian udah ada gambaran dan nggak nyesel. Atau at least kalau misalkan mungkin ada perbedaan tuh menurutku wajar sih. Karena kayak ya experience setiap tahun kan pasti nggak bisa 100% sama kan. Tapi at least kalian tahu kayak kalian di situ buat apa dan ada tujuan yang emang datang dari diri sendiri gitu, bukan dorongan eksternal doang gitu. Jadi kayak supaya drive-nya atau niatnya tuh udah ada dari dalam diri sendiri gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke ya itu ya, ngomongin manajemen, teman-teman bisa tanya lagi lebih dalam mungkin ke sosial medianya Jasmine ya. Bisa ditanya kemana? Hadijah Jasmine, Jasmine double A. Itu di Instagram? Di Instagram. Main TikTok juga gak sih kamu? Main TikTok tapi sebenarnya nggak begitu aktif sih sebenarnya di TikTok. Oke, jadi lebih ke Instagram ya. Nanti Instagram. Tolong sambil insertin di sini editor ya. Ya gitu aja. Thank you banget ini luar biasa Jasmine sudah mampir di sini dan tadi obrolannya seru banget. Semoga teman-teman bisa dapetin poin-poin yang tadi ya berpikir terstruktur, terus kalian juga harus riset dari apapun itu lebih dalam lagi. Dan kata-kata terakhir dari aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Bye-bye.